Jadi ruang yang selama ini diusahakan untuk kehidupan mereka sehari-hari, kemudian dengan masuknya investasi di dalamnya, ruang mereka jadi kecil. Di sana bikin pit, di situ bikin pit, kita di tengah-tengah kayak gini. Pecahan batu lah apa, peledakan ya itu. Awal November 2022, ribuan masyarakat yang berprofesi sebagai penambang emas rakyat tiba-tiba masuk ke area pit atau lokasi eksplorasi pertambangan emas sebuah perusahaan di Kalimantan Tengah. Ya, minta tolong mencantumkan kesadarannya sekali lagi. Jadi Mang. Yang sudah dapat ayo Mang. Naik. Ya. Ayo Mang. Dapat gimana sih Mang? Ayo Mang. Beh, jadi. Di lubang tambang eksplorasi emas ini, para penambang kemudian secara sporadis mengambil batu-batu yang diketahui mengandung emas. Polisi bersama TNI dan pihak keamanan perusahaan kemudian mencoba membubarkan massa. Namun ribuan penambang emas ini tak mau begitu saja pergi dan tetap terus menambang. Bahkan situasi mulai tak terkendali karena jumlah penambang yang memasuki area tambang perusahaan terus bertambah. Kepolisian kemudian menembakkan gas air mata untuk menjaga ketertiban di lokasi. Namun, tembakan gas air mata justru menambah keruh suasana. Himbauan kami dan mereka tetap memaksa masuk ke areal tambang Petindo Muro dengan tujuan mengambil batu yang mengandung emas. Paksa mengambil langkah tegas, namun tetap terukur dengan cara kami menembakkan beberapa kali gas air mata yang tujuannya adalah tidak bertambah massa atau warga yang masuk ke areal tambang PTIMK. Situasi kemudian semakin tidak kondusif. Masyarakat mulai menyerang pihak keamanan. Demi menghindari konflik yang semakin besar, kepolisian bersama pihak keamanan kemudian memilih mundur sementara. Dengan melihat kondisi saat itu, akhirnya pihak pengamanan mundur karena tidak mampu lagi menghadang massa yang besar dan mereka itu membawa senjata tajam, linggis, palu, bahkan sebagian ada yang melempar batu kepada security dan aparat keamanan. Ribuan penambang emas liar ini kemudian mengeksplorasi area tambang milik perusahaan. Mulanya penegak hukum khususnya TNI Polri dan keamanan perusahaan itu persuasif, artinya begitu masyarakat masuk ke pit atau kolong yang mengandung tempat tambang itu diusir dan mereka keluar. Setelah masyarakat keluar, pengamanan juga keluar, lalu masuk lagi mereka balik. Bahkan dalam satu malam itu bisa sampai 3-4 kali masuk. Peristiwa ini terjadi akhir tahun lalu pada PT Indo Muro Kencana, sebuah perusahaan tambang emas milik swasta di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu bagaimana masyarakat berani masuk ke area tambang? Apa penyebab masyarakat nekat masuk ke area tambang perusahaan? Jadi ruang yang selama ini oleh masyarakat itu diusahakan untuk kehidupan mereka sehari-hari, kemudian dengan masuknya investasi di dalamnya, ruang mereka jadi kecil. Satu. Kemudian yang berikutnya, ketika pertumbuhan masyarakat juga semakin banyak, semakin besar, ya artinya bahwa kebutuhan itu juga berjalan seiring. Ya, kebutuhan akan lapangan kerja, kebutuhan akan kehidupan dan ekonomi. Kemudian mulai mereka melihat bahwa perusahaan yang ada ini adalah bagian yang menjadi mengurangi ruang yang mereka bisa gunakan untuk memperoleh
kehidupan yang mungkin secara ekonomi jauh lebih baik, dan sudah menjadi sumber penghidupan mereka sehari itu adalah dari nambang itu, dari pertambangan ya. Dan boleh dikatakan ya, sebelum investasi besar itu masuk, masyarakat sudah duluan melakukan penambangan itu. Kemudian ketika seiring dengan konsesi yang masuk, kemudian pertambangan dalam skala besar itu masuk di wilayah Kabupaten Murung Raya, sudah terbagi ruang yang ada bagi masyarakat. Sedangkan dulu saya hari ini, besok atau lusa kalau kita dibayar sesuai keinginan kita, kita hengkang dari sini. Jadi sementara ini belum ada harganya yang sesuai. Jadi ruang yang selama ini diusahakan untuk kehidupan mereka sehari-hari, kemudian dengan masuknya investasi di dalamnya, ruang mereka jadi kecil. Di sana bikin pit, di situ bikin pit, kita di tengah-tengah kayak gini. Pecahan batu lah apa, peledakan ya itu. Penasaran mengenai apa yang terjadi di tambang PT Indo Muro Kencana, kami kemudian pergi ke Murung Raya. Untuk masuk ke area tambang, kami melewati jalanan masyarakat yang berbatu. Saat kami tiba di perusahaan, kondisi pertambangan berjalan seperti biasa. Truk-truk besar yang membawa muatan bahan baku berupa batu emas lalu lalang di area tambang. Di area tambang PT Indo Muro Kencana, saya juga menjumpai masyarakat yang diperbolehkan mengambil limbah perusahaan yang dibuang di area West Dam atau tempat pembuangan limbah. Di area ini, warga juga diperbolehkan melintas di tengah eksplorasi tambang emas yang sedang berlangsung. Usut punya usut, perusahaan rupanya belum membebaskan seluruh lahan, sehingga di dalam area tambang perusahaan masih ada tanah milik masyarakat. Itu kan sebelum bisnis moneter. Sedangkan dulu saya tahu pembebasan lahan 1 hektarnya ada perdanya oleh Pak Bupati Cibinong. 1 hektarnya 22 juta, lain tanah tumbuhnya Pak. Rumah Heldawati beberapa waktu lalu didatangi oleh PT Indo Muro Kencana dan diberitahu bahwa rumah yang dihuninya merupakan tanah perusahaan. Tim terpadu dibentukin kemarin sama aparat juga datang ke sini. Kemudian bilangnya gimana, Bu? Bilangnya mau digusur. Mau digusur? Iya. Karena alasannya? Alasannya tanah mereka. Tanah mereka. Iya. Kemudian rencana mau dibuat apa kalau kata dia? Enggak. West Dam. Padahal tanah yang ditempatinya saat ini merupakan tanah keluarga. Ya benar, ini lahan keluarga saya, orang tua saya. Ini ada SP-nya juga ini. Oke. Surat keterangan ya? Surat. Iya, SP. Luasnya berapa, Bu? 12 hektar. 12 hektar. Sejak dibangunnya area tambang dekat rumahnya, Helda kini selalu was-was. Kepengennya kalau bikin pit, berapa ratus meter harus dibebaskan supaya nggak ada kendala nanti di kemudian hari. Kalau kayak gini kan, di sana bikin pit, di situ bikin pit, kita di tengah-tengah kayak gini. Tuh, kan dampaknya itu macam-macam. Pecahan batu lah apa, peledakan ya itu. Hingga saat ini, tanah milik keluarga Helda belum juga ditawarkan pembebasan lahan. Hari ini, besok atau lusa kalau kita dibayar sesuai keinginan kita, kita hengkang dari sini. Gitu bilang saya. Jadi sementara ini belum ada harganya yang sesuai? Sesuai. Ditawar berapa? Ditawar kemarin sama Andreas juga yang ditanya, cuma nanya-nanya gitu doang. Nanya, iya. Survei aja. Survei aja mereka nanya. Makanya saya trauma juga sama dekat-dekat sama perusahaan nih.
Kami kemudian bertanya kepada pemerintah daerah. Setiap ada persoalan yang terkait dengan kepemilikan lahan, ya kita akan biasanya langsung clearkan bersama-sama dengan pihak perusahaan. Dan rata-rata sih sudah selesai gitu. Terutama untuk lokasi-lokasi yang akan mereka lakukan penambangan ataupun eksplorasi. Masih membeli emas itu berkisar dari 700, 6,5, ya 650.000 sampai 700.000 per gram ya. Jadi ruang yang selama ini diusahakan untuk kehidupan mereka sehari-hari, kemudian dengan masuknya investasi di dalamnya, ruang mereka jadi kecil. Di sana bikin pit, di situ bikin pit, kita di tengah-tengah kayak gini. Pecahan batu lah apa, peledakan ya itu. Kabupaten Murung Raya di Provinsi Kalimantan Tengah diketahui sebagai salah satu daerah penghasil emas terbaik di Kalimantan karena memiliki sumber daya alam emas yang tinggi. Kabupaten ini dijuluki Kota Emas. Murung Raya kemudian menjadi primadona dan memikat banyak pihak. Korporasi hingga masyarakat datang dari berbagai daerah untuk mencari emas. Salah satunya adalah tambang emas tradisional yang berada di dalam area kawasan tambang perusahaan. Saat ini saya berada di tengah lahan pertambangan milik PT Indomoro Kencana. Di tengah lahan pertambangan ini masih terdapat lahan-lahan milik masyarakat yang belum juga dibebaskan. Saat ini salah satunya berada di atas sana yang menjadi tambang rakyat milik masyarakat. Di tambang ini kami bertemu dengan Karim, salah satu pekerja tambang rakyat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keterangan beliau ini satu buah lubang ini bisa menampung 80 orang. 80 orang pekerja. Oh, jadi ya, jadi keluarga yang menampung orang ini sekeluarga. Sekeluarga. Ya, jadi sekeluarga. Ini tanah milik Bapak. Ini tanah pribadi, Tanah pribadi. Iya, tanah pribadi. Dibeli dulu itu. Oh, berapa luas, Pak? Lahan Bapak. Luasnya kah? 2 hektar lebih lah. Hah? Lebih lah 2 hektar. Lebih, kurang lebih 5 hektar. Lokasi tambang emas tradisional ini diketahui berada di atas bukit. Kami pun pergi menuju ke atas bukit untuk mengetahui bagaimana tambang tradisional ini beroperasi. Tiba di atas, kami melihat aktivitas para pekerja yang sedang memecah batu. Di area ini, kami melihat sebuah lubang tambang dengan diameter yang tak terlalu besar. Berdasarkan keterangan pekerja, kedalaman lubang ini mencapai 80 meter. Di tambang ini para pekerja yang berjumlah 80 orang dan terbagi menjadi 2 tim. Masing-masing tim bekerja dengan pola sehari kerja sehari libur. Ada yang bertugas di bawah tanah menambang batu. Ada yang bertugas di atas menyiapkan segala kebutuhan para penambang. Mulai dari membantu menyiapkan penghangat badan di bawah tanah, kebutuhan komunikasi, hingga mengirimkan makanan untuk penambang. Saat kami di lokasi, para pekerja di bawah baru saja mendapatkan batu emas. Saat ini saya berada di sebuah tambang di kedalaman 80 meter. Saat ini baru saja diangkat batu-batu dari bawah. Batu ini rencananya akan dihancurkan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam karung, lalu dibawa
menggunakan mobil ke tempat penghancuran batu. Batu yang baru didapat dari bawah ini kemudian dihancurkan dan dikemas ke dalam karung dan dikirim ke bawah menggunakan alat antar tradisional. Kepada kami, Karim, salah seorang pekerja tambang, menjelaskan jenis batu yang diambil dari tambang. Ini batu terus? Ya, ini batu uratnya. Tapi ini bukan emas ini. Itu apa? Ini tembaga. Oh, tembaga. Tembaga. Makanya ada resepnya untuk kita ngeluarin emas ini. Ada daunnya itu untuk sayurnya. Ya, setelah dibuat batu ini digelondong, baru kita buat sayurnya itu ada sayurnya. Supaya rasanya itu enggak terlalu hilang kan. Enggak terlalu hilang. Kalau rasanya hilang bisa-bisa enggak ada untuk kita. Rencana ini mau dibawa jam berapa? Kemana, Pak? Nah, ini dibawa dari sini dibawa ke bawah, digelondong. terus digelondong. Cuma numpuk dulu. Lagi kerjaan ini numpuk dulu. Lalu berapa pendapatan per hari para pekerja? Paling kecil berapa? Paling besar berapa? Paling kecil itu ya 100 lah satu orang. 100.000 ya, per orang. 100.000 aja satu orang. Kalau pas lagi hoki, pas lagi ini beruntung? Ya, 200, 300. Bisa 300 gitu aja. Tuh. Karena ini Mas, ini emasnya kan ada yang banyak, ada yang kurang. Nah itu. Oh, itu kerja berapa jam, Pak? 24 jam, mulai pagi masuk sampai besok. Besok grup A keluar, B lagi masuk. Nah, satu malam sampai paginya keluar lagi, A lagi masuk gitu. Batu yang sudah dikemas dalam karung kemudian dijemput oleh tim lain untuk diproses lebih lanjut. Prosesnya biasanya digelondong, kan banyak kan gelondong di Murung Raya ini. Ya, hampir di setiap desa atau kecamatan ada gelondong, pengusaha-pengusaha gelondong. Nah, mereka proses di sana bagi yang berbentuk batu ya. Nah, gelondong kemudian berbentuk bubuk. Nah, setelah proses pemecahan di gelondong itu, ya nanti dia akan terpisahkan ya dari emas dengan timah atau peraknya ya. Nah, setelah itu sudah murni emas dalam bentuk curai, nah itu diantar ke tempat saya. Dari Murung Raya, emas kemudian dijual ke kota lain di Kalimantan. Masih membeli emas itu berkisar dari 700, 6,5, ya 650.000 sampai 700.000 per gramnya. Ya. Nah, setelah kita kumpulkan dari sekian banyak pekerja-pekerja emas itu, ya, nanti kita buat dalam bentuk batangan, ya, batangan emas batangan. Untuk emas yang sudah kita kumpulkan ini, kita kembali jual di luar daerah, ya, seperti di Kalimantan Selatan atau Banjarmasin. Nah, selanjutnya untuk pembeli di sana mereka yang mengolah emas itu, baik itu berbentuk kalung, cincin, ya, ataupun berbentuk gelang. Pemerintah daerah Murung Raya mengaku tak bisa berbuat banyak mengenai maraknya tambang tradisional. Ya, karena semua sebagaimana aturan kan Undang-Undang Minerba udah pemerintah daerah terutama kabupaten kita tidak ada kewenangan. Jadi kami hanya hadir ke sana ketika terkait masyarakat kami yang mungkin ada hal-hal yang kurang sinkron dengan pihak perusahaan ataupun ada kejadian-kejadian yang memang harus kita jadikan mediasi, melakukan mediasi di sana, kita turun. Ya, seperti itu. Pemerintah daerah mengaku salah satu solusi menangani tambang tradisional adalah dengan memberikan mereka ruang. Ruang yang mempunyai boleh dikatakan itu deposit yang cukup buat mereka gitu. Iya, dalam rangka mereka untuk juga mengelola kegiatan yang dari dulu sudah mereka usahakan. Pemda mengaku telah mengajukan wilayah penambangan rakyat agar bisa mengatur tambang emas tradisional. Kami pada saat ini sudah mengajukan luasan itu kurang lebih 42.000 hektar, ya 40.104,6 hektar, ya berada di 11 blok ataupun 11 titik usulan. Dan inilah yang kami harapkan nanti
bisa ditindaklanjuti, ya kalau boleh dikatakan itu ya, satu dipercepat prosesnya, yang kedua dipermudah gitu kan, dipermudah. Ya, karena walaupun diberikan ruang untuk masyarakat, tetap aja susah bagi masyarakat itu, baik perorangan, koperasi ataupun badan usaha. Urusan tambang tak semata urusan perizinan. Tata kelola menjadi bagian penting agar bisa berkesinambungan. Benarkah tambang rakyat akan bermaslahat untuk rakyat? Atau hanya demi kantong para cukong?